sacakala, tempat menantang dari apa yang kita tahu tentang dunia. Kembali lagi bersama saya Bonfilio Kuku. Kita akan membongkar sisi gelap dari kebenaran yang dirahasiakan, mengupas sisi gelap dari berbagai fenomena, dan juga meresapi kegelapan filsafat yang bisa merubah cara pandang kita melihat kehidupan yang tersebar luas dalam gelapnya alam semesta. Video kali ini adalah episode ke-7 dari season ke-5 di channel ini. Bagi Anda yang belum menonton episode sebelumnya, saya mengenalkan sedikit tentang konsep season ini mengenai simulakra. Untuk singkatnya, simulakra adalah tiruan dari sesuatu yang menggantikan realitas dalam representasinya dan mengakibatkan distorsi dalam realitas refleksi, sehingga kita akan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kenyataan dan juga simulasi. Silakan Anda klik kartu info di pojok kanan atas ini untuk menyimak episode sebelumnya, agar Anda bisa mengikuti video ini tanpa kebingungan. Dalam berbagai tradisi dan agama di seluruh dunia, konsep akhir zaman seringkali lebih dari sekedar kehancuran fisik dunia. Dalam ajaran Hindu, konsep pralaya atau pembubaran menggambarkan siklus kehancuran dan penciptaan kembali. Ini adalah proses di mana realitas ilusi yang kita kenal sebagai maya dihancurkan, sehingga memungkinkan kembalinya ke dalam Brahman atau realitas yang mutlak. Menurut pandangan aliran Vedanta, salah satu aliran dalam filsafat Hindu, maya adalah kekuatan yang menciptakan dualitas, memisahkan manusia dari pengetahuan akan kebenaran sejati. Dalam mitologi Hindu, Siwa, dewa penghancur, memainkan peran penting dalam proses pralaya ini. Namun, penghancuran yang dimaksud bukanlah akhir dari segalanya, melainkan transformasi yang membuka jalan bagi penciptaan baru. Menurut Swami Vivekananda, seorang filsuf dan tokoh spiritual terkemuka, apa yang kita sebut dunia adalah maya, dan di balik ilusi ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa kiamat dalam banyak budaya lebih tentang transisi daripada kehancuran total. Di dunia barat, terutama dalam tradisi Kristen, konsep akhir zaman juga hadir, tentu dengan interpretasi yang berbeda. Kitab Wahyu berbicara tentang kehancuran dunia dalam penglihatan kehancuran dunia, di mana kekuatan-kekuatan surgawi dan duniawi bertempur. Namun, banyak teolog seperti Paul Tillich, seorang teolog eksistensialis, berpendapat bahwa kitab Wahyu harus dipahami secara simbolis. Hal itu bertujuan sebagai representasi dari transisi dari keadaan lama menuju keadaan yang baru. Apokalips menurut Tillich adalah simbol dari perubahan radikal dalam keadaan eksistensi manusia. Demikian pula dalam budaya asli Amerika, suku Hopi percaya pada konsep hari penyucian, ketika dunia akan mengalami transformasi besar-besaran. Bagi suku Hopi, dunia yang kita tinggali saat ini adalah dunia keempat, dan kita sedang menuju dunia kelima, yang hanya akan dicapai setelah pembersihan besar-besaran dari semua korupsi dan kebohongan. Barbara Tetlock, seorang antropolog yang telah melakukan penelitian ekstensif tentang tradisi Hopi, menyatakan bahwa kepercayaan ini menggambarkan kesadaran akan siklus hidup dan kematian, dan juga harapan akan kebangkitan dalam bentuk yang jauh lebih murni. Jika kita memahami konsep-konsep ini sebagai simbol dari transisi spiritual, bukan hanya kehancuran fisik, kita mulai melihat bahwa akhir zaman mungkin sebenarnya adalah akhir dari ilusi, dari dunia yang penuh dengan penipuan dan juga kebohongan yang memisahkan kita dari kebenaran yang sejati. Ini adalah kebangkitan kesadaran yang memungkinkan kita untuk melihat realitas yang lebih murni di balik semua ilusi. Dalam tradisi esoterik, banyak yang percaya bahwa akhir dari dunia fisik hanyalah ilusi yang kita ciptakan untuk menutupi kebenaran spiritual.
Dalam Kabalah yang adalah sebuah bentuk dari metode esoterik, ilmu disiplin, dan mazhab dari Yahudi, ada konsep yang disebut dengan Olam Hato atau dunia kekacauan yang berfungsi sebagai pembatas antara manusia dan dunia ilahi. Rabbi Yitzhak Luria, seorang mistikus Yahudi abad ke-16, menggambarkan bahwa kehancuran dunia ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai tikkun, yaitu pemulihan, di mana semua ciptaan akan kembali ke dalam keadaan asli mereka yang sangat murni. Konsep ini juga mirip dengan apa yang ditemukan dalam tradisi Gnostik, di mana dunia material dianggap sebagai ilusi yang diciptakan oleh dewa yang lebih rendah atau demiurge. Bagi para Gnostik, tujuan akhir dari kehidupan adalah melepaskan diri dari dunia ini dan kembali ke dunia spiritual yang sejati. Elaine Pagels, seorang sarjana terkemuka dalam studi Gnostik, menyatakan bahwa kehidupan ini adalah penjara dan dunia material adalah tirai yang menutupi kebenaran yang lebih murni. Maka dari itu, kiamat bukan akhir, namun pembebasan. Jika kita melihat lebih dekat pada mitos-mitos ini, kita mulai memahami bahwa akhir dunia dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus disambut. Ini adalah kesempatan untuk melepaskan diri dari batasan-batasan dunia fisik dan kembali pada keadaan awal yang murni dan sejati. Joseph Campbell, seorang ahli mitologi terkenal, mengatakan bahwa mitos kiamat adalah bagian dari narasi global yang lebih besar tentang kelahiran kembali dan transformasi. Selain mitos tentang kiamat dari berbagai tradisi, ada juga kisah-kisah lain yang lebih membumi. Namun kali ini tentang kematian yang sesungguhnya. Mitos ini datang dari mitologi Sancakala yang menyatakan bahwa reinkarnasi atau kehidupan berikutnya tidak akan terjadi ketika seorang melanggar aturan dari being. Konon, apabila seseorang membocorkan informasi tentang keberadaan mereka, maka seseorang tersebut akan binasa selamanya. Menurut tradisi Sancakala, jika suara burung kedasi mulai terdengar di sekitar kita tanpa alasan tertentu, hal itu menandakan bahwa akan ada kematian yang sesungguhnya tanpa reinkarnasi. Semua itu bisa terjadi karena dalam kepercayaan ini, burung kedasi adalah mata Parambi. Cerita tersebut juga familiar dalam budaya Nusantara, karena burung ini sering dianggap sebagai pertanda kematian, dan mereka yang meninggal dengan cara ini tidak akan dapat bereinkarnasi, melainkan terjebak selamanya di dunia Pasmalit, yaitu dunia Paranoh. Dunia Pasmalit dalam mitologi Sancakala adalah tempat roh-roh dan jiwa-jiwa yang tidak bisa melanjutkan perjalanan di Hema. Ini adalah gambaran dari keabadian yang salah arah, di mana jiwa-jiwa yang tidak bisa melampaui ilusi dunia fisik tetap terjebak dalam siklus yang tanpa akhir. Konsep ini mengingatkan kita pada gagasan tentang neraka dalam banyak tradisi, di mana mereka yang tidak mampu melepaskan diri dari belenggu duniawi harus menanggung konsekuensi dari keterikatan mereka. Dalam kajian akademis, mitos ini seringkali dihubungkan dengan gagasan bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan jiwa, melainkan transisi ke fase berikutnya. Namun seperti yang ditunjuk oleh penelitian Carl Gustav Jung, seorang psikolog terkemuka, simbolisme kematian dalam mimpi dan mitos seringkali menggambarkan perubahan dalam kesadaran seseorang. Jung menyatakan, kematian bukanlah akhir, tetapi transformasi menuju keadaan baru dari eksistensi. Dalam konteks ini, burung kedasi dan mitos-mitos sejenisnya memberikan gambaran bahwa kematian fisik bisa menjadi titik awal dari perjalanan yang lebih luas menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Mitos ini juga bisa dilihat sebagai peringatan agar kita tidak terlalu terikat pada dunia fisik dan ilusi yang ada di dalamnya, karena ada sesuatu yang lebih besar di luar batasan ini. Jung juga berbicara tentang pentingnya memahami simbol-simbol ini sebagai bagian dari proses individuasi, yaitu proses ketika seseorang mencapai realisasi diri penuh, dan juga pemahaman tentang keberadaannya dalam kosmos.
Semua ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, di mana kita dihadapkan pada ilusi yang menutupi kebenaran yang sejati. Pada akhirnya, kita akan kembali ke titik universal yang ditemukan dalam banyak tradisi spiritual dan budaya, sekaligus mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi transisi menuju bentuk eksistensi yang baru dan lebih murni. Dan dalam proses ini, kita mungkin menemukan bahwa apa yang kita anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sepanjang season ini, kita telah jauh menjelajahi banyak misteri dan fenomena aneh yang membuat kita mempertanyakan berbagai hal. Kita telah tiba di akhir video dari episode 7. Sampai bertemu di episode terakhir season 5 yang akan tayang dalam beberapa hari ke depan.